Hey friend, ketemu lagi. Assalamualaikum, saya Imron. Di video kali ini saya mau ngobrol santai lagi soal Interlink, sebuah peluang baru buat kamu yang pengen dapat penghasilan tambahan lewat mining digital lewat HP. Gaya bahasanya ndak jelimet dan mudah dipahami, santai aja, tapi isinya bisa bikin kamu melek soal masa depan finansial. Jika di depan kamu ada kopi, diseruput dulu, baru kita pelajari bareng-bareng. Bagaimana AI membantu menciptakan keadilan di jaringan manusia? Tak jelasin secara sederhana, friend. Di dunia teknologi baru seperti Web3 dan blockchain, semua orang bisa ikut terhubung tanpa perantara. Tapi ada satu masalah besar, bukan semua akun yang terlihat seperti manusia itu benar-benar manusia. Banyak bot otomatis atau program komputer yang dibuat untuk menambang reward palsu, memanipulasi sistem, atau berpura-pura jadi pengguna sungguhan demi keuntungan sepihak. Akibatnya, orang yang benar-benar manusia dan aktif jujur sering kalah karena sistem tidak bisa membedakan mana manusia asli dan mana robot. Disinilah AI berperan. Interlink membuat sebuah sistem yang disebut Human Credit Score atau HCS, semacam nilai kepercayaan manusia yang dibangun dengan teknologi AI dan mesin learning atau pembelajaran mesin. Tugas AI ini mirip seperti penjaga keadilan otomatis di dalam jaringan. Cara kerjanya, AI mengamati pola aktivitas setiap pengguna, misalnya seberapa sering mereka login, cara mereka menambang, bagaimana interaksi mereka dengan orang lain, dan seberapa alami ritme aktivitasnya. AI belajar membedakan pola manusia dan pola bot. Bot biasanya melakukan tindakan cepat, berulang, dan tidak wajar. Contohnya, klik 1000 kali dalam 1 menit atau login dari banyak lokasi berbeda sekaligus. AI memberikan skor kepercayaan atau HCS untuk setiap akun. Semakin alami, aktif, dan konsisten perilaku seseorang, semakin tinggi nilainya. AI menolak atau menurunkan skor akun mencurigakan seperti bot, duplikat, atau akun yang diem, tapi hanya muncul saat ada hadiah. Tujuan akhirnya adalah keadilan terdistribusi. Karena sistem Web3 tidak dikelola oleh satu orang atau satu lembaga, maka keadilan harus muncul dari dalam sistem itu sendiri. AI di sini jadi penjaga yang memastikan reward atau hadiah, token atau poin dibagi hanya ke pengguna manusia yang benar-benar aktif dan jujur. Tidak ada bot atau akun palsu yang bisa mencuri bagian orang lain. Hari ini kita cuma perlu gabung dan nambang token secara gratis. Besok bisa jadi sesuatu yang bernilai dan juga bisa jadi investasi kita. Interlink bukan main-main, ini pondasi ekonomi digital baru. Kamu mau jadi bagian atau jadi penonton? Download sekarang juga Interlink di Play Store dan gunakan kode referral 0823668005 agar kamu dapat 1000 token ITLG. Cepetan gabung karena awal tahun 2026 kuartal 1 Interlink listing. Kita lanjut. Setiap orang punya peluang yang sama untuk mendapatkan manfaat dari jaringan, bukan hanya mereka yang punya alat otomatis. Contoh nyata supaya lebih mudah dipahami. Bayangkan ada 100 orang bergabung di jaringan Interlink. Setiap hari sistem membagikan 100 token sebagai hadiah aktivitas. Kalau semua orang manusia, maka tiap orang bisa dapat bagian yang adil. Tapi kalau 20 dari 100 akun tersebut bot itu bisa mengambil token tanpa berkontribusi. Akibatnya 80 orang manusia tadi hanya dapat sedikit, padahal mereka lah yang sebenarnya aktif. Nah, AI dengan sistem HCS bertugas mengenali mana akun manusia sungguhan dan mana bot. Hasilnya, bot disingkirkan atau nilainya rendah, tidak dapat hadiah. Akun manusia dengan perilaku alami mendapat prioritas dan kepercayaan tinggi. Dengan begitu, token dibagi lebih adil, tidak bocor ke bot, dan sistem jadi lebih terpercaya. Contoh lain yang mudah dibayangkan, misalkan kamu ikut program menambang token dengan wajah atau face mining. Ada orang yang mencoba curang, pakai foto atau video orang lain biar sistem tertipu. AI akan memeriksa apakah wajahmu benar-benar hidup dan bergerak alami, apakah cahaya, ekspresi, dan gerakan mata sesuai manusia nyata.
Kalau AI yakin itu manusia sungguhan, kamu dapat poin penuh. Kalau tidak, sistem menolak atau memberi skor rendah. Ini mencegah penambangan palsu dan menjaga ekosistem tetap bersih. Kenapa ini disebut jaringan manusia? Karena Interlink tidak hanya ingin membangun blockchain untuk transaksi, tapi juga membangun ekonomi digital yang adil dan berpusat pada manusia sungguhan. AI membantu memastikan bahwa setiap langkah di jaringan ini adalah transparan, tidak bisa dimanipulasi oleh bot, dan semua reward benar-benar diberikan kepada manusia nyata yang berpartisipasi. Singkatnya, AI di Interlink berfungsi seperti penjaga keadilan otomatis yang terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perilaku manusia nyata. Dengan bantuan AI, sistem menjadi lebih jujur, distribusi hadiah menjadi lebih adil, ekosistem menjadi lebih sehat dan dipercaya. Berikut ini adalah poin-poin utama HCS yang perlu kamu ketahui. 1. Keadilan berbasis AI maksudnya apa? Nah, ini saya jelaskan agar mudah dicerna. Kalimat ini menjelaskan bahwa sistem HCS atau Human Credit Score menggunakan kecerdasan buatan AI untuk menilai keaktifan dan kejujuran pengguna secara otomatis dan adil, bukan berdasarkan pendapat manusia, tapi berdasarkan data nyata dari aktivitas kamu di jaringan. Dengan begitu, setiap orang dinilai objektif, bukan karena suka atau tidak suka, atau karena punya koneksi khusus. Bagaimana cara kerjanya secara sederhana? Begini, AI di sistem HCS memantau dan menganalisis pola perilaku pengguna dalam jaringan Interlink dan dompet ITLX atau Interlink Wallet. Ada beberapa hal yang perlu dilihat. 1. Frekuensi penambangan atau mining activity. Seberapa sering kamu menambang dan apakah aktivitasmu wajar seperti manusia? Contoh, orang normal menambang beberapa kali sehari. Bot bisa menambang 100 kali per menit tanpa henti. AI bisa membedakan keduanya. Yang kedua, aktivitas rujukan atau referral activity. AI memeriksa apakah kamu benar-benar mengundang orang sungguhan atau cuma buat akun palsu. Contoh, kalau orang yang kamu ajak aktif dan diverifikasi wajah, poin kamu naik. Kalau ternyata akun yang kamu ajak tidak aktif atau terdeteksi bot, poin kamu turun. 3. Transaksi on-chain atau blockchain transaction. AI menganalisis transaksi yang terjadi di dompet ITLDV. Misalnya kirim token, beli aset, atau tukar antar pengguna. Tujuannya memastikan transaksi itu alami, sehat, dan tidak mencurigakan, atau bukan hasil spam, duplikasi, atau manipulasi. Kenapa ini disebut keadilan berbasis AI? Karena semua keputusan diambil berdasarkan data aktivitas nyata, bukan asumsi atau emosi manusia. AI menilai semua orang dengan standar yang sama tanpa pandang bulu. Contohnya, kamu aktif menambang dan berinteraksi normal, nilaimu naik. Orang lain jarang aktif atau mencoba curang, nilainya turun. Tidak ada pilih kasih, semuanya bergantung pada data. Contoh gampang untuk dipahami. Bayangkan kamu dan 100 orang lain ikut sistem Interlink. Semua orang dapat nilai kepercayaan HCS skor dari 0 sampai 100. AI lalu mengamati perilaku setiap orang. Nama, aktivitas dari hasil AI. Kamu menambang rutin, transaksi normal, ajak teman nyata, skor tinggi atau terpercaya. Tidak aktif, hanya login saat ada hadiah, skor sedang. Hanya akun palsu dan transaksi aneh, skor rendah. Nah, yang punya skor tinggi akan lebih cepat dapat reward, akses fitur spesial, prioritas dalam event atau program Interlink. Sedangkan skor rendah akan dibatasi, misalnya tidak bisa ikut mining atau klaim hadiah besar. Intinya, AI di sistem HCS berfungsi seperti penilaian otomatis yang jujur. Dia menilai berdasarkan data nyata, perilaku kamu sendiri, dan catatan blockchain yang tidak bisa diubah. Dengan begitu, keadilan benar-benar dijaga oleh sistem, bukan oleh manusia. Kalimat ringkas untuk lebih mudah diingatnya adalah, HCS menilai manusia dengan data, bukan dengan dugaan. AI memastikan siapapun yang aktif jujur, dialah yang berhak dapat kepercayaan dan hadiah. Menghilangkan kecurangan dan eksploitasi. Melalui deteksi anomali AI, sistem secara otomatis mendeteksi dan menghapus akun palsu, bot farm, dan aktivitas mencurigakan. Hal ini memastikan hanya node manusia asli yang diberi penghargaan, menjaga integritas dan keadilan di seluruh jaringan.
distribusi yang seimbang dan transparan. Hadiah didistribusikan secara dinamis berdasarkan skor kredit manusia yang terverifikasi, bukan hanya aktivitas atau investasi mentah. Hal ini menciptakan ekonomi yang adil dan transparan, di mana kontribusi tulus setiap pengguna diakui dan dihargai. Peningkatan berkelanjutan. Saat jaringan berkembang, AI terus belajar dari data baru untuk menyempurnakan modelnya, membuat sistem lebih pintar, lebih aman, dan lebih sulit dimanipulasi seiring waktu. Mesin pemindai beroperasi. Mesin pemindai beroperasi 24 jam dalam 7 hari, menjalankan verifikasi waktu nyata pada token dan aliran ITLG, memastikan setiap hadiah tetap autentik dan dapat dilacak. Membangun ekosistem berbasis kepercayaan. Artinya apa? Kalimat itu maksudnya begini loh, Bren. Interlink ingin membangun sistem digital atau ekosistem yang isinya orang-orang nyata, bukan bot atau akun palsu. Dan di dalamnya semua orang bisa percaya satu sama lain tanpa perlu pihak tengah seperti bank atau perusahaan besar. Jadi sistemnya dibangun bukan cuma dengan janji, tapi benar-benar dibuktikan lewat teknologi. Ada 3 hal utama yang digabungkan. Yang pertama, desentralisasi, tidak ada bos tunggal. Bayangkan sebuah pasar digital besar tanpa pemilik tunggal. Semua orang bisa ikut jual beli, transfer, dan saling menilai dengan aturan yang sama. Data dan kendali tidak dipegang oleh satu perusahaan, tapi dibagi rata ke seluruh jaringan. Contoh sederhananya gini. Daripada uang kamu disimpan di bank, di sistem terdesentralisasi, kamu sendiri yang memegang dan mengatur asetmu, tidak bisa diubah tanpa izinmu. Yang kedua, identitas manusia nyata, bukan akun palsu. Interlink memastikan yang ikut di dalam jaringan adalah manusia sungguhan, bukan bot atau akun duplikat. Biasanya ini lewat verifikasi wajah atau KYC, biar setiap akun mewakili satu orang nyata. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak ada yang curang atau buat banyak akun untuk ambil reward ganda, dan interaksi yang terjadi di sistem benar-benar antar manusia, bukan robot. Contohnya, kamu ikut mining atau voting, sistem tahu kamu benar-benar orangnya, bukan software yang berpura-pura jadi kamu. Tata kelola AI atau governance, aturan dijaga oleh kecerdasan buatan. AI di sini berperan sebagai penjaga keadilan. Otomatis ia mengamati, menganalisis, dan menilai perilaku di jaringan. Mana yang jujur, mana yang curang, mana yang aktif alami, mana yang bot. Siapa yang pantas dapat rawat dan siapa yang tidak. AI tidak berpihak karena keputusannya berdasarkan data dan pola aktivitas, bukan perasaan. Jadi maksud kalimat itu adalah ketika desentralisasi, identitas manusia nyata, dan AI digabungkan, hasilnya adalah sistem digital yang bisa dipercaya oleh semua orang karena tidak bisa dimanipulasi, tidak bergantung pada satu pihak, dan setiap orang tahu kalau sistemnya adil dan transparan. Contoh gampangnya gini, Bran. Ada aplikasi seperti Interlink Pay. Di dalamnya, semua pengguna diverifikasi wajahnya atau dalam bahasa mudanya, dia benar-benar manusia nyata. Transaksi dicatat di blockchain atau terdesentralisasi. AI memantau agar tidak ada penipuan data. Kalau kamu mengirim token ke seseorang, kamu bisa yakin bahwa penerima benar-benar manusia. Transaksinya tidak bisa diubah dan sistemnya diawasi oleh AI agar tetap aman dan adil. Itulah yang disebut ekosistem berbasis kepercayaan, bukan karena disuruh percaya, tapi karena teknologinya membuat kita bisa percaya. Kalimat pendeknya, Bren. Keadilan di Interlink bukan cuma janji, tapi dibuktikan lewat teknologi yang membuat semua orang setara dan saling percaya. Dengan menggabungkan keaslian manusia dengan kecerdasan AI, sistem memastikan bahwa keadilan bukanlah mimpi atau slogan, tetapi mekanisme yang terukur dan berkelanjutan. Di era baru ini, setiap tindakan, setiap token, dan setiap yang terverifikasi token ETLG mencerminkan satu kebenaran sederhana. Manusia sejati membangun nilai sejati.